Halo Sobat Tri, Shalom. Kembali lagi dengan saya Sofyan. Saya masih mau melanjutkan sharing saya tentang perjalanan iman saya. Tepat di hari ini sudah 13 tahun perjalanan iman di mana saya berusaha untuk kenal Tuhan Yesus sampai sekarang. Sudah 13 tahun ya, sampai akhirnya channel ini juga hadir sebagai manifestasi panggilan Tuhan untuk kehidupan saya. Saya mau sedikit sharing ya, saya awalnya itu masuk gereja itu dengan kesadaran penuh ya, bukan diajak atau dimanipulasi, diajak orang yuk kita ini kumpul-kumpul, atau mereka kan ada tuh yang modus-modusnya begitu kan. Kalau ini dengan kesadaran penuh juga, temen emang gak ngajakin sih, pengen aja. Itu saya pertama kali datang ke AFGF di Karawaci. Itu sama bukan diajak teman, saya hubungin teman saya yang memang sudah bergereja lama di sana. 28 Oktober 2012, tepat hari Minggu. Sebelum dijemput, saya bersumpah dulu. Saya bersumpah dengan hidup saya. Saya bersumpah untuk kehidupan saya, mulai hari ini saya mau kenal Tuhan Yesus, yang kata orang Tuhannya orang Kristen. Saya ingin mengenal Engkau Tuhan, seperti apa Engkau Tuhan. Saya sungguh-sungguh ingin mengenal Engkau. Ya dulu kan awal itu, saya kan memang bukan terlahir dari keluarga Kristen ya, tetapi terlahir dari keluarga yang bisa dibilang Buddha ya juga bukan, Konghucu ya juga bukan, ya bisa dibilang Buddha KTP lah, karena syarat administrasi ya dulu begitu. Orang tua saya juga nggak terlalu istilahnya sama agama, nggak terlalu gimana-gimana lah. Yang penting yang ada, kalau yang saya ketahui ya yang penting yang lancar, ya yang dia doanya ke sana gitu. Kebetulan ya mama saya lebih dia bilang lebih cocok ke, dulu sih dibilangnya tepekong ya kalau daerah saya itu, bukan wihara ya, lebih ke tepekong lah. Kalau di Tangerang ini mungkin ada Bontekpio yang terkenal, ya kayak gitu kan, dibilangnya wihara Bontekpio. Tapi kalau dulu saya di sana ya ikut-ikut orang tua aja lah, bukan kesadaran. Kemudian ya balik lagi ya di 28 Oktober itu 2012, ya saya memulainya untuk datang pertama kali. Ya biasa kalau datang itu kan setelah ibadah ditanya siapa jemaat baru, ya disuruh berdiri, ditepuki, disalamin, ya jalan lewat berapa bulan, ya ikut komsel, disuruh-suruh baptis, dinasihatin, dikasih kopi, dinasihatin, dikasih makan, ditemui, dinasihatin lagi. Padahal ya mereka ya seperti itulah yang bisa dibilang orang-orang gereja. Ini ya sharing-sharing aja gitu buat kalian yang mungkin sekarang lagi punya keinginan untuk kenal Tuhan, bergereja. Ya saya sharing sedikit lah. Jadi kalian nggak shock gitu pada saat nanti kalian didatangi, bahkan itu senior lah, kakak pembimbing rohani, diaken, panatua, atau apapun lah itu namanya. Kadang-kadang ya mereka seperti itu. Intinya mereka cari jiwa gitu. Cari jiwa. Ada juga yang benar. Ya saya doakan kalau yang sedang bergumul ketemu yang benar. Yang penting sikap hati kita benar, sikap hati kita tulus.
Saya juga kan waktu pertama kali ya memang benar kan, saya ucapkan dengan kesadaran penuh, sikap hati saya memang saya sudah sepenuh hati. Saya bersumpah demi hidup saya bersumpah demikian. Sumpah loh, bukan janji. Dan sumpah itu memang ya ditagih sih sama Tuhan. Dalam perjalanannya itu akan ketemu dengan orang-orang seperti itu. Terus ada yang benar-benar punya kesadaran dituntun oleh tuntunan Roh Kudus, baca firman, baca perjanjian baru, 8 bulan habis, ikut komsel, tanya sana sini, setelah itu 16 Juni 2013 baru saya memutuskan dengan kesadaran penuh juga untuk dibaptis. Tapi dari rentang dari Oktober sampai Juni itu, ya pasti akan ketemu goncangan-goncangan iman. Goncangan-goncangan iman. Ya itulah yang tadi saya sebutkan. Dikasih teh, dikasih kopi, diceramahin, dikhotbahin. Ya biasanya yang lebih tua tuh. Ya wajar lah. Mereka merasa hidup mereka lebih lama, pengalaman mereka lebih banyak, mereka merasa apa yang mereka tahu itu sesuai dengan pengalaman kita, yang padahal nggak seperti itu kan. Ya akan terjadi seperti itu. Untungnya saya bukan orang yang sanguin, yang ngelawan gitu. Saya ya aja dalam hati, emang kesel ya tetap aja ini aja gitu. Apalagi ya orang tua ya, yang kalau dia merasa punya pengalaman ya begitu ceritakan ya, pengalaman dia kan bukan pengalaman kita ya. Rasa sakit dia bukan rasa sakit kita ya, tapi itu aja ya. Tapi ya memang untungnya, istilahnya puji Tuhan lah bahasa rohaninya, biar lebih Alkitabiah gitu kan, lebih Kristen gitu. Puji Tuhan, Tuhan masih nuntun saya, tuntunan Roh Kudus masih ada untuk sabar. Ya puji Tuhan juga, memang saya memang basicnya orang yang suka membaca. Ini kan kacamata ya. Selain dulu suka nge-game ya, suka baca juga. Akibatnya sampai sekarang pun ya, saya sudah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu sudah 8 kali, jalan 9 kali. Sekarang pun baca yang versi Katolik yang ada Deuterokanonika, ada Yudit, ada tambahan kitab Esther, saya juga baca. Sekarang ya baca-baca aja. Intinya mah dibaca-baca aja. Nanti baca-baca, perkatakan firman Tuhan, nanti bisa Roh Kudus ingatkan, seperti yang tertulis di Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan mengajarkan dan mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya sampai hari ini, sampai channel ini terbentuk, channel ini pun juga sebenarnya bergumulnya juga sangat berat, karena pada dasarnya saya tidak begitu nyaman untuk bicara gitu kan, bicara public speaking semacam itu, karena memang pada dasarnya dulu saya kuliah, saya kerja, saya mengembangkan skillnya itu kebanyakan skill di belakang meja, menghitung, manage, stock opnam, bukan skill untuk bicara seperti ini. Bisa dibilang kan karena saya memposisikan diri sebagai seorang introvert, saya lebih nyaman untuk sendiri, energi saya itu ke-recharge saat saya sendiri. Kalau orang ekstrovert itu kan ke-recharge kalau saat mereka justru bertemu dengan orang, berkumpul, bersosialisasi. Saya justru kalau ketemu orang, apalagi orang yang ngomongnya ngalur ngidul, ngebluff gitu kan,
omong kosong, bullshit, nonsense, waduh capek tuh. Ya, dari situ saya mengenal bahwa saya itu orangnya introvert. Dan ya, walaupun ya bergumul-bergumul itu ya tetap aja dapat petunjuk Tuhan. Petunjuk yang paling jelas adalah waktu saya diingatkan Tuhan bahwa setelah saya mendengar khotbahnya Pak Yusak Cipto gitu, bahwa kalau kita mau, biasanya Tuhan nggak mau. Atau dalam artian kalau kita butuh banget, biasanya Tuhan itu malah nggak penuhi. Tetapi giliran kita nggak butuh, malah Tuhan nyodor-nyodorin atau ngasih atau anugerahin. Setelah saya pikir-pikir, saya renungkan kembali, iya juga ya. Saya ini orangnya nggak butuh banyak ngomong karena ya pengalaman hidup yang lalu kan. Jadi saya nggak butuh banyak omong, nggak butuh skill komunikasi. Malah yang muncul clipper orang introvert itu biasanya jago berkomunikasi. Orang ekstrovert jagonya bersosialisasi. Waduh, semakin diyakinkan lagi. Kemudian kalau ketemu orang curhat-curhat, enak yang ngomong sama lu bro. Kayaknya didengerin, terus omongannya kalimatnya tepat gitu. Udah dengerin, terus kalimatnya nggak usah muter-muter, satu kalimat, dua kalimat beres. Gue dapet gitu. Ada yang ngomong begitu ke saya. Jadi tambah bingung lagi, ini bener apa enggak nih? Padahal ya, kayaknya memang nggak nyaman gitu kan. Kemudian ya lanjut lagi yang paling terakhir yang akhirnya sampai ya memutuskan untuk membuat channel YouTube ini adalah klipnya dari Revi Halim. Revi Halim itu salah satu anak Tuhan juga yang sharing-sharing firman Tuhan. Dia bilang waktu dia tinggal subscribernya tinggal 13 atau 14 gitu. Dia bilang kemudian Tuhan ingatkan kalau memang dari 13 ini ada satu aja, cukup satu aja ya, dari 13 ini yang nonton sosmed kamu dan diubahkan, itu sudah cukup bagi Tuhan. Nah, dari situ baru saya memulai channel YouTube ini. Jadilah sampai hari ini channel YouTube ini sampai video yang ke 300 berapa saya belum lihat sih. Kayaknya pokoknya 300 lebih lah. Ya, itu perjalanan saya mengenal Tuhan, perjalanan iman saya, berkat Tuhan yang menyertai kehidupan saya sampai sekarang. Ya tentunya ada lika-likunya lah. Kadang-kadang juga ada males ke gereja, males berdoa, males skip baca firman, bisa absen dulu. Untuk sekarang pun saya bisa dibilang lagi masa-masanya absen baca firman, agak jarang-jarang. Terus ya ketemu orang ya begitu, kalau di komsel ya pasti ada yang ngerti, ada yang sok tahu, ada yang menggurui, kebanyakan sih yang menggurui sih. Sampai yang pernah saya bilang kan 1 Korintus 15 ayat 50 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Itu saya dari dengar terlalu banyak dari ketua komselnya di berbagai komsel yang saya hadiri, saya sampai hafal posisinya, bukan saja sekedar hafal isi dari ayat firman Tuhan tersebut, tapi saya sampai hafal posisinya. Itulah cara Tuhan kan berbagai macam gitu kan. Pokoknya mukjizat Roh Kudus itu adalah mengingatkan, benarkan sesuai dengan
yang tertulis di Yohanes 14 ayat 26. Sisanya ya ikut pelayanan, ada politik-politik gereja dihadapi, ya begitulah sampai hari ini. Intinya apa yang saya dapat bahwa penyertaan Tuhan itu pasti ada dalam kehidupan kita, umat Kristiani, anaknya, hamba-hambanya. Terus pencobaan, ujian, dan pencobaan itu juga pasti terjadi. Iman tanpa penderitaan itu iman yang omong kosong, kata Pak Yusuf Cipto yang pernah saya dengar di khotbahnya. Ya, sebagai orang Kristen pasti ada lah. Mau waktu Anda masih kan berusaha kenal Tuhan dalam rentang waktu di bawah 5 tahun, di atas 5 tahun, di bawah 10 tahun, atau di atas 10 tahun seperti saya pun pasti akan mengalaminya. Itu yang gak enaknya. Tetapi yang enaknya ya pasti adalah ada pemulihan. Kayak sekarang juga saya mengalami damai sejahtera. Di Yohanes 14 ayat 27 itu benar-benar saya imani, saya alami, dan saya pahami. Bahwa damai sejahteranya itu adalah damai sejahtera waktu kita sulit bergumul, ya tetap kita ada rasa damai. Itulah damai sejahtera yang Tuhan berikan, berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan, seperti yang tertulis di Yohanes 14 ayat 27. Dan juga kenapa saya begitu bisa banyak berbicara firman Tuhan tanpa perlu membacanya, yaitu saya yakini, saya imani sebagai cara kerja Roh Kudus. Tapi yang ada harga juga yang harus kita bayar kan. Kayak seperti yang membaca firman Tuhan kan saya sudah 8 kali. Ya otomatis orang yang biasa membaca firman Tuhan terbiasanya jadi bisa memperkatakan firman Tuhan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Yaitu common sense saja ya, logika aja. Orang bisa itu karena terbiasa. Itu saja sih perjalanannya yang mau saya sharingkan, mungkin agak panjang. Tapi ya turun naik. Apa yang saya rasakan adalah sekali Yesus, tetap Yesus, dan Yesus memang yang terbaik. God is good. Apapun yang terjadi dalam musim kehidupan kita, baik sukacita, duka cita, baik kita dalam musim kehidupan, musim semi, gugur, panas, ataupun musim dingin, ya tetap imani aja. Immanuel. Yesus selalu bersama kita seperti yang tertulis di Matius 1 ayat 23 dan Yesaya 7 ayat 14. Itu saja sharing saya. Mungkin agak panjang, kalau bisa saya simpulkan ya, intinya saya tidak pernah menyesal untuk mengatakan sumpah mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Sampai sekarang saya beriman, saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan sejati dalam kehidupan saya, sumber damai sejahtera dalam kehidupan saya, dan saya tetap selalu berusaha untuk mengenal Yesus, karena dalam hati saya tetap percaya bahwa Yesuslah yang terbaik, yang selalu memberikan anugerahnya yang selalu terbaik dalam kehidupan saya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara. Demikian sharing saya. Silakan share jikalau bermanfaat dan berkenan. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.